aku akan Yesus Kristus sempurna. Engkau Tuhan berikan kebangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Kita boleh membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya mari kita mau duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Ku dapat di dalam-Mu, Tuhan. Ya. Kau teguhkan hatiku.
Biarlah ini menjadi komitmen kami. Kami tetap percaya akan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami. Pertolongan-Mu, pemulih, terobosan, bahkan pembalikan keadaan itu nyata dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami kepada-Mu. Ajari kami untuk tetap percaya walau kami belum melihat, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di kita. Fata terbuka, tebus, terbuka dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya sore kali ini Engkau menilik setiap hati-hati kami. Kami perlu firman, ya, firman-Mu bahwa Engkau adalah Engkau sendiri. Kami perlu Tuhan dalam hidup Yesus. Dalam menjalani hidup ini kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Tuntun kami, pimpin kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak. Layakan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, baik kami sengaja maupun tidak, melalui pikiran, hati, bahkan pendengaran, bahkan perkataan kami. Oleh darah Yesus, kami boleh layakan menerima firman. Kami percaya Tuhan menyayangi setiap kami yang mau dididik dan diajar, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih. Setiap roh najis dalam nama Yesus. Kami siap terima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar keluarga besar TPIA? Luar biasa. Coba lihat kanan kirinya, luar biasa. Luar biasa. Kalau nggak luar biasa, mesti wajahnya ada sesuatu. Lalu ya, luar biasa ya. Tanggal 1, Pak. Nah, ya, bukan tanggal 1 aja, setiap hari. Ya, setiap hari sukacita, damai sejahtera Tuhan itu selalu melimpah dalam hidup kita. Bukan karena tanggal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, hidup kita karena percaya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Saya juga tak lupa ya mengucapkan selamat Natal ya. Boleh ya, walaupun terlambat, tak dapat terlambat Natal setiap hari. Selamat Natal baru. Kita sudah masuk di awal tahun yang sudah kita lagi awal bulan. Kita sudah masuk di bulan. Rasanya gimana besok? Saudara, sadar atau tidak sadar, hari-hari ini semakin cepat. Saudara nanti bisa lihat sendiri. Dalam tahun ini, Bapak Ibu saya bisa merasakan 1 tahun ini bisa merasakan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kalau beberapa tahun yang lalu saya merasakan bahwa 1 tahun itu merasakan 8 sampai 9 bulan. Atau yang lainnya. Kapan dah? Kenapa ini harus dipercepat? Karena Tuhan punya alasan. Memang semua tidak ada yang tahu. Mungkin banyak hamba Tuhan, tanda akhir zaman sudah tergenapi sebenarnya tanda akhir zaman itu. Ya, dekat sekali. Kalau perang, gempa, longsor dan sebagainya itu sudah ditulis. Yang nggak ditulis, sadar nggak saudara? Bukan yang sadar. Yang boleh saudara pegang itu. Yang boleh saudara pegang itu apa?
Coba saudara pegang itu loh. Apa itu? Betul nggak? Banyak orang ngomong gini itu dan sebagainya, tapi semua nggak ada yang tahu. Bisa jadi sekarang, lusa, besok, nggak ada yang tahu. Makanya kita harus menyiapkan hati kita. Nah, saudara, saya diberi tema oleh Bapak Gembala. Wow. Kenapa saya katakan wow, Pak Saudara? Ini tidak mudah, Pak Saudara. Menetapkan hati yang kuat. Besok bisa bayangkan hati yang kuat itu ya apa sih? Bisa gambarkan hati yang kuat? Ini bisa nggak gambarkan? You tahu hatimu? Gimana kalau hatimu tidak kuat? Nangis? Iya, hati memang goyang. Nggak goyang berarti nggak ada kehidupan. Semua punya hati kan? Nggak ada yang jawab. Punya? Ngomong, hati, jaga perasaan. Karena Amsal katakan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu penuh kotoran, sampah, jadinya apa? Rosokan. Kalau hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, jadilah baik. Karena apa yang timbul keluar mulut kita, karena semuanya dari hati. Itu saudara. Ini temanya sangat luar biasa, saudara. Menetapkan hati kuat dan teguh melakukan firman Tuhan, ya. Nggak mudah, saudara. Tadi ujian terakhir, hidup kita karena percaya, bukan karena. Berarti kita harus memiliki hati yang percaya. Kalau Bapak Saudara lihat, sadar atau tidak, situasi kondisi seperti ini bisa membuat hati goyang nggak? Bisa. Boro-boro mau melakukan firman Tuhan. Betul ya? Boleh duit terus. Mau taruh mana uang? Hilang semuanya nanti. Karena kita pulang nanti tidak bawa uang. Siapa yang berat dengan uang? Banyak orang hari-hari ini akan memperkaya dirinya. Bahkan sempat dapat kabar indeks turun. Kemarin orang berbondong-bondong borong mas. Oh enggak? Yuk borong mas. Oh enggak ya? Sekarang bayar apa? Kemarin dapat kabar emas terjun bebas. Tidak ada yang tahu. Bapak Saudara masih percaya bahwa itu naik. Enggak. Yang tetap itu cuma Tuhan. Ya. Saya nggak tahu Bapak Saudara hatinya apa yang dalam pergumulannya, dalam dirinya itu, pikirannya itu. Tuhan tahu nggak? Tahu. Cuma Tuhan mau apa? Menetapkan hati kuat dalam menjalani hari-hari ini. Abang bisa jatuh nggak? Orang yang berdiri di sini melayani Tuhan kelihatan saya luar biasa, WL sampai saya ngos-ngosan tadi. Rasa kering gitu. Karena hari ini rasanya luar biasa perjalanan kami. Ya. Wis, pokoknya dahsyat. Nah, saya boleh berdiri ini karena kekuatan Tuhan. Kalau saya nggak kuatkan, teguhkan hati saya untuk boleh kembali ke sini, bisa tidak saya ke tempat lain? Bisa. Pak Gem, mungkin bisa saya bilang, saya sampai ganti nanti. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak mau. Karena apa? Tuhan sudah begitu teramat baik dalam kehidupan sejarah kita. Karena apa? 2 tahun yang lalu,
Kalau Tuhan tidak izinkan, saya harus berpulang. Ya, Sudah di hadapan kami. Betul tidak hatinya? Iya enggak? Mana Tuhan? Tapi saya belajar mentaati dalam melakukan firman Tuhan. amin. Tandanya Amin. hidup kita orang percaya harus ada buah Ya. Amin. penguasaan diri, kesabaran, selama hutang, kasih dan seterusnya. Ya. Kita harus menetapkan hati kita tetap kuat. Ayo ngomong. Ojo ngomong lihat orang lain ya, ngomong di dewe. Ya, Sing kuat. kuat di dalam Tuhan. Ojo ngomong kuat tok. Kuat dalam Tuhan. Nek ngomong aku kuat, ceblok. Betul? Ya. Ini Pak Saudara. Dan teguh melakukan firman Tuhan. Kalau hatinya enggak kuat, apa bisa? Teguh dalam melakukan firman Tuhan. Mentaati. Kita baca yuk, Yesus 1 ayat 7. Betul ya Pak Job ya? Yes. Nah ini diperhatikan sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini banyak orang nggak berhati-hati dalam hidup ini dan nggak berhikmat. Karena itu banyak orang yang jatuh. Ini firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Bisa dibuka? Yosua 1 ayat 7. Yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya ya. Yang bawa HP di Alkitabnya ada, buka Alkitabnya. Ya, ini firman Tuhan katakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah Hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah sesuai dengan seluruh hukum yang telah kepadamu. oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini tuh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau hidup kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak memiliki rasa takut sama Tuhan itu sungguh-sungguh, jebol. Nggak gandol Tuhan sungguh-sungguh, jatuh. Yes. Ini Mbak Saudara. Saya selalu berdoa buat kita semua, kemanapun saya bermelayani. Itu bukan menjadi doa kita, tetapi kita betul sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Sehingga apa? Ada kekuatan. Ya, hati-hati dalam bertindak dalam hidup. Kita sudah dengar firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita dengar dan kita mentaati dan melakukan. Firman Tuhan juga katakan, janganlah kita jadi pendengar saja, tapi Tuhan mau apa? Yang melakukan kehendak. Banyak orang pinter, ya pinter, apalagi yang sudah terjun pelayanan. Tuhan itu lihat hati loh. Jangan di luarnya bagus seperti malaikat, tetapi dalam hatinya masih banyak sampah. Ialah apa yang di dalam dan yang di luar itu sama. Jangan penuh kepalsuan. Yang muda-muda, ketika cintamu dipalsu, rasanya gimana? Coba ngomong sakit. Gak mau dong. Saudara, jadi kasih Tuhan, dalam hidup ini kita sering diperhadapkan yang namanya situasi. Dan situasi itu tidak mungkin enak terus dalam hidup ini. Masing-masing pribadi, keluarga itu mengalami proses yang berbeda-beda. Kadang enak, kadang sedang enak, malah nemen gak enak. Pernah yang ngomong gak enak, bahkan ada yang protes sama Tuhan. Ya hati-hati loh ya, jangan protes sama Tuhan. Bahkan ngeklaim janji Tuhan, Tuhan kok diklaim? Pernah ada yang ngomong gini, kalau nanti ada yang mau ngaku sama saya nggak apa-apa, nggak usah diumum.
Ya, saudara, ini hati-hati. Kita selalu diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa membuat hati jadi kuat apa lemah ketika satu belum selesai. Katanya anak Tuhan, kita harus apa? Percaya. Tapi dengan hidup, Tuhan cuma senyum-senyum gini tok. Siapa namanya? Yohanes. Nes, dikasih Tuhan. Cuma ini loh Nes, proses Nes. Mau enggak? Dan enggak mau Tuhan. Mau enak terus. Maunya seperti itu ya Nes ya. Betul, itu manusiawi. Kita semua seperti itu. Siapa yang enggak mau enak terus? Tapi ingat, Tuhan enggak mau seperti itu. Kalau ikut Tuhan harus apa? Ikut sabar. Tapi endingnya ojo. Cepat-cepat tapi enak, tapi belakangnya enggak enak. Ya, bisa membuat hati jadi lemah, takut dan tawar hati. Katanya anak Tuhan kok problemnya kayak gini. Baik saudara, ini ketika Musa mau dipanggil Tuhan berpulang, diberikan mandat ke asistennya. Siapa asistennya Musa? Yosua. Musa nggak sampai ke tanah kerja dia. Ini firman disampaikan kepada Yosua, dan ini juga diberikan kepada setiap kita. Mau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan? Situ katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Musa mendengar lihat hukumnya Tuhan, dia kerjakan. Itu juga diberikan kepada Yosua dan itu juga diberikan kepada kita. Untuk apa? Menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, dan mentaati perintah yang diberikan melalui hamba-Ku Musa. Ini juga diberikan kepada kita. Apalagi janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Baik saudara, kalau menyimpang katanya, Bapak saudara bisa beruntung ya? Katanya ikut Yesus, tapi sih berkompromi, oke enak. Terus Tuhannya di pending sih. Nggak ada ceritanya Tuhan kok dipending. Waktunya nggak tahu loh. Setiap kita nggak tahu loh. Waspada dan berjaga-jaga loh ya. Ini ke kanan ke kiri itu namanya nggak punya keteguhan hati, alias bahasa Inggrisnya pelin-pelan. Bahasa Inggrisnya pelin-pelan apa? Ini pintar bahasa Inggris. Hah? Ada tiga. Bonceng sepeda motor lah. Ya. Ya kan? Jangan jadi anak Tuhan itu pelin-pelan. Firman Tuhan juga katakan kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya percaya kita hidup itu penuh proses, tantangan, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam sekolah, ekonomi dan sebagainya. Seringkali kadang itu membuat iman kita juga bukan hati aja, tapi iman. Tapi Tuhan selalu berpesan, kalau engkau ikut aku, jangan takut. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Ia datang disebut Immanuel. Ia akan menyertai kehidupan Bapak Saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul ya? Amin. Tak habis ini. Cocok Sarawani. Saya di sini tadi berjuang loh, Saudara.
benar berjuang. Saya nggak ngomong kanan kiri saya. Dalam nama Yesus. Ngantuk, wis pagi yo. Apa gak surat sini? Tapi puji Tuhan, WR terima kasih ya, WR sekarang tak kuat. Luar biasa WR-nya. Musiknya juga, saya lihat drumnya. Tetap ya, kita fire ya. Iya, itu ya. Jangan takut. Ya, Tuhan ngomong jangan takut. Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saya itu jangan timbul dalam ketakutan wajar. Tapi takut itu ojo banget. Karena ada Tuhan selalu menyertai hidup kita. Ada lagu kan? Gandol Gusti, Gandol Gusti, teman. Ayo. Oh, saya lihat orang-orang itu ya, ayo ibadah lek. Tempat saya juga gitu. Oh, gini kesulitan. Mari gitu lek ada proses kayak saya kan gitu. Wes, kanan kiri. Tapi sini tidak ada ya. Kalau nama Yesus. Dan aku, enggak ya, dalam nama Yesus pergi. Jangan ada yang mengkamiri. Ingat, yang bisa bikin roti, ayo, sok kemarin. Yang bikin roti, Dewi juga, siapa itu? Ayo, yang bikin kue. Kalau itu bahannya salah satu aja yang enggak cocok, bisa menghancurkan yang lainnya. Nah, itu contohnya sama dengan hati kita. Makanya sampah-sampah itu dibuang. Buang. Dengar yang baik-baik. Amin. Ayo ngomong kanan kiri. Ayo dengar yang baik-baik. Ya? Iya. Sekali lagi, Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara bukan dalam ketakutan, melainkan apa? Untuk menjadi pribadi yang teguh dan kuat. Untuk apa? Melakukan firman, menetapkan hati yang kuat itu bukan saja di mulut. Orang bisa ngomong, oh yo aku percaya, tapi hidupnya gak pernah berubah. Masa percaya itu? Ayo ngomong mau dewek. Hari ini aku harus tetap percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan tetap berlaku. Disuruh-suruh dah, tak mau mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Cuma bodoh kan? Dengar baik-baik dengan Tuhan. Siapapun yang menyampaikan dosa ada itu yang memberkati. Dengar dengan teliti. Ya, taat dalam dengan menatap hati itu sebuah pilihan. Besok kalau pacaran, gimana tuh menetapkan hati enggak? Ayo, siapa? Siapa ini? Yuk. Ayo. Siapa jadi punya pacar lagi di sini? Ngapain sembunyinya? Coba kalau pacarmu nggak menetapkan hati sama kamu, ya apa rasanya? Yuk. Nyangke dikawani. Tetap jaga kekudusan. Ya, menetapkan hati itu sebuah pilihan, bukan ngomong semua punya perasaan. Iya, aku punya perasaan. Semua punya perasaan. Saya nggak punya perasaan. Tanda tanya. Iya nggak? Itu manusia. Ya, sekali lagi menetapkan hati itu sebuah pilihan. Besok percaya sama Tuhan itu pilihan. Ojo sungkan karena Pak Gem. Sungkan sama Tuhan yang kasih hidup. Amin. Yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Nah, ini buktinya. Ya, langkah-langkah ya yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Ketika Yosua dipercaya membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kenapa? Padahal Tuhan sudah memilih Musa. Musa tidak sampai. Ya, akhirnya Yosua yang dipercaya oleh Tuhan. Langkah yang harus kita perhatikan ketika Yosua dia dipercaya sama. Yang pertama,
dia menetapkan hatinya kuat dan teguh. Amen. Ketika Yosua membawa perjalanan orang Israel ke Kanaan, itu ada prosesnya. Saya percaya ada proses dan tantangan yang nggak mudah. Coba itu berapa ribu orang? Hah? Pak Gem cuma berapa masih kan? Ya, 40. Mau dikembangkan lagi ke sana. Amin. Ya. Ya. Siapkan wadahnya semua, Amin. baru jiwa-jiwa masuk. Yang satu yaitu milikilah perkenanan Tuhan. Amin. Ketika Yosua menghadapi tantangan, dia menguatkan hatinya. Tuhan tahu dia mengalami tantangan yang tidak mudah. Membawa orang segitu banyak itu tidak mudah. Kadang si luru telu papat itu wangel. Betul nggak? Ya. Ngomong orang itu angel, saudara. Gak usah ngomong. Ngomongnya awet dewe loh, saudara. Pada diri kita sendiri itu wangel. Iya apa ya? Ya. Ya, Gitu lah. ini. Tapi saudara, Tuhan itu tahu setiap kita itu menghadapi banyak proses. Tetapi ketika ada proses itu, kau undang Tuhan masuk dalam hidupmu. Amin. Itu loh, Tuhan itu selalu nunggu saudara. Jadi undangan juga. Butuh atau orang. Kadang orang itu selalu mengandalkan kehebatan pikirannya, Ya. kekuatannya. Ingat Yeremia 17 ayat 4. Terkumpullah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Yosua diperintahkan ini oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar. Boleh dibaca ayatnya 5 dan 6. Ya. Tidak usah dibaca di rumah aja. Dan dia juga mencegah untuk tidak taat kepada Tuhan. Dia selalu ingin taat kepada Tuhan. Apa ini? Tuhan pasti tunjukkan. Dia pasti ngomong. Tak tahu kalau saudara punya hubungan fellowship sama Tuhan secara pribadi bagaimana. Saya percaya saudara kesaksian yang boleh saksikan tadi bersama Pak Gem sebagian tidak ikut. Tak tahu Pak Gem mungkin next Pak Gem bisa ajak semua. Tuh haleluya pasti. Ya. Saya saksikan beberapa peristiwa yang kami boleh alami ketika kami berada di luar kota. Kita komitmen ketika hari Minggu kita harus mencari Tuhan. Ingat, ketika kau menghormati hari Tuhan, hari Sabat, seperti yang dialami Yesus, supaya engkau beruntung. Amin. Ada janji-janji itu. Tapi banyak orang yang menyepelekan. Pilihan, ya. Dia belajar untuk tetap taat. Bisa nggak? Hati Yesus lemah. Bisa. Ngomong orang segitu banyak. Model karakternya beraneka ragam. Bisa nggak dia putus asa? Lemas. Bisa. Sama dengan kita. Tetapi dia selalu megang janji itu. Tak ragu lagi, kata Yesus. Ada kan lagu ya? Tak ragu lagi ya Pak? Mungkin ingat? Ragu aku lagi. Oh Yesus. Terus. Ragu lagi. Ku melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, ragu lagi untuk selamanya. Bukan mari-mari. Ya. Walau banyak rintangan, gesekan, tetaplah kuat dan teguh di dalam hidup. Memang itu harus terjadi. Suami istri kadang pernah ada gesekan. Tetapi bagaimana menyikapi gesekan itu cepat harus beres. Saya percaya nggak mau tuh orang yang berkeluarga ada gesekan terus sedih. Dan dino ketemu situ Erono, situ ke kanan dan ke setiap hari ketemu dalam rumah. Oh, haleluya. Rasanya biaya, Kalau nama Yesus. rasanya biaya. Enak. Ya toh? Makanya harus berhati-hati dalam hidup ini, baik dalam tindakan kita. Kenapa
Kenapa Yosua bisa berhasil sampai ke tanah Kanaan? Karena dia memiliki kekuatan hati dan menetapkan hatinya, dan dia tidak ragu akan jaminan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Haleluya. Yosua itu cuma hamba, alat wakilnya Tuhan, supaya menuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan untuk hidup mentaati firman Tuhan. Sama dengan kita. Kalau kita nggak menetapkan hati kita kepada Tuhan, bisa nggak kita tak jalan, tinggalkan Tuhan. Haleluya. Banyak saya lihat itu pilihan. Nah, dasar apa Yosua sampai berhasil sampai masuk ke tanah Kanaan bersama bangsa Israel? Karena dia menetapkan hatinya kepada Tuhan. Sekali besok sampai metu ke gereja balik meneh. Enggak ya, di sini ada ya. Nama Yesus. Kamu selalu berdoa supaya pulang kembali itu membawa damai sukacita. Amin. Kelihatannya luar biasa, tapi di sini kotoran isi gue melihat di sebelah. Ya, ada yang alami itu ya. Haleluya. Oh, itu boleh kami alami bagi kita. Terserah Anda. Ya, pilihan. Yosua, kita baca Yosua 1:7 dan 8 ya. Ya. Kenapa dia bisa menetapkan? Karena dia selalu mencari Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Tidak tahu kalau saudara perhatikan. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Keberuntungan mengikuti bahasa saudara, cuma engkau taat tidak sama Tuhan. Yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi dan malam supaya tulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan selalu beruntung. Saya percaya ini kerinduan kita semua. Tidak mungkin orang tidak mau berhasil beruntung dalam hidup. Ada yang mau ingin selalu rugi terus? Betul, Pak. Ya, itu namanya orang tidak berhikmat. Yes. Ini janji Tuhan buat setiap kita, Bapak Saudara. Dan janji itu harus Bapak Saudara dapat. Karena apa? Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk orang yang banyak. Di mana ayatnya, Bapak Saudara? Tuhan. Haleluya. Berarti nggak pernah baca kitab. Ayat itu asik, saudara. Berkali-kali kita dengar loh. Adalah ku percaya engkau bekerja. Wis cukup. Ayat itu lupa. Ini kita sudah diingatkan loh ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau melupa. Sekarang jadi pertanyaan, berapa waktu yang kau berikan untuk membaca firman? Sama engkau pegang hati. Ayo jujur. Terakhir, Pak. Hanya itu. Drakor aja, rajin, YouTube, TikTok. Apa Pak?
Jauh. Jauh. Ini Pak, jauh. Ya. Jangan nih. Aduh, kasih tahu. Ayo. Lebih baik nggak tahu. Ya. Kenapa Yosua menetapkan dan ini caranya Yosua merendahkan diri, belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sehingga dia bisa kuat. Dia bukan kekuatan sendiri dengan pimpinan Tuhan, saudara. Sama dengan hari-hari ini kita perlu Tuhan. Siapa yang di sini nggak butuh Tuhan? Ayo. Banyak kelihatan orang mengandalkan Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Hah? Undang Tuhan, undang Roh Kudus, undang para kuasa Tuhan, malaikat mendampingi kita. Karena manusia itu terbatas. Undang kuasa Tuhan yang tak terbatas. Gak ngerti ngomong tinggi-tinggi. Ini pasti firman Tuhan tunjukkan. Amin. Melalui Roh Kudus. Boleh tanya sama istri saya. Kalau dia totalan keliru apa bukan ada selisih satu rupiah pun dia ngomong dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong, Tuhan tolong dan sebagainya. Gak sampai hitungan 5 menit sudah ditunjuk. Loh. Kalau kita sering bersekutu dengan Roh Tuhan, sama seperti yang dilakukan Yosua. Sudah berkali-kali Tuhan ingat, jangan jadi pendengar saja. Ngomong tok, kabeh iso. Betul nggak? Semua bisa ngomong. Ada istilah, ojo kayak gajah di belangkong. Nah, ya banyak itu hari-hari ini kelihatan wah. Ya itu urusan pribadi, lepas pribadi nggak usah menghakimi orang lain. Apa yang mengukurkan kepada orang lain, engkau akan diukurkan itu kepada dia. Hati-hati, ya. Konsentrasi, jaga hidup kita dan kuat teguh di dalam melakukan seperti yang dilakukan Yesus. Jadi setiap firman yang kita terima itu harus ada kelanjutannya. Keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ojo gentar. Sunan kalau Om Yu, Sunan Om tangga Cideri, Pak Gem. Benar ini Pak Saudara. Hari ini kelihatan ibadah begitu. Wes ditanyain apa mak tema khotbah? Lalu. Oh iya. Ini bebas. Jangan mikir makanan itu bukan makanan jasmani. Apa yang kau makan itu akan kau keluar. Tetapi makanan rohani itu akan tinggal kekal selama-lamanya. Jadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya harus ada yang tahu setiap firman yang sudah pernah kita dengar itu harus nyantol. Salah satu lekak nyantol belas jadi pertanyaan besar. Ya, seperti yang dilakukan Yesus. Dia melakukan bukan untuk dirinya sendiri dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan, yaitu merendahkan diri, mengundang Tuhan dalam hidupnya, dan dalam kelanjutan tindakannya ia perlu Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus menjadi standar dalam hidup kita. Ada kan makanan-makanan mesti harus ada standarnya kan, ada lisensinya ini. Itu dunia. Tuhan juga seperti itu. Hidup kita harus dijaga. Saya percaya Yosua pun banyak mengalami. Kita baca Yakobus, ya. Padahal firman Tuhan juga katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 18 dan 20. Ayo minta tolong dibuka yuk. Yakobus 2 ayat 18 20. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bugal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati? Berarti kita harus apa? Melakukan. Ini Pak Saudara. Dalam Yakobus 2 ayat 26 juga dikatakan 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti harus ada apa? Betul. Ya, jelas ya di sini. Jadi anak Tuhan sudah puluhan tahun, tapi tidak mengerti. Tidak dewasa. Ya, kita bukan kanak-kanak, makanan kita bukan yang lunak-lunak, yang keras-keras. Supaya apa? Iman kita kuat, bertumbuh. Ya, tidak ada rasa takut. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak mau menyimpang dari firman Tuhan. Ya, dia menetapkan hati, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Misalkan Mbak Saudara di tempat di sini sudah, mungkin Mbak Saudara diiming, oh di sana lebih enak, oh di situ lebih enak, pulangnya di berarti ini dan itu. Banyak trik-trik seperti ini. Ingat, keselamatan bukan untuk itu. Yes. Ya. Keselamatan itu masalah hati pribadi kita sudah. Tidak ada cerita rombong. Tidak ada namanya doa itu netem. Siapa ya? Ya itu. Meskipun banyak hal yang dia harus hadapi, bisa tidak? Bisa saja. Bisa. Tinggalkan. Dia mungkin bisa melakukan segala sesuatu. Tidak taat sama firman. Tetapi dia tidak mau berkompromi yang namanya DOS. Dia mau taat dan menetapkan hati. Sekali Yesus tetap ya. Kenapa? Yosua memiliki alasan tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ada kan? Dia Tuhan akan berjalan di depan. Ya. Saudara percaya nggak? Betul. Amin. Kalau saudara tidak undang Tuhan ya tidak mungkin. Ya. Benar itu selalu kanan kiri muka depan atas bawah itu selalu lihat. Makanya setiap perbuatan kita itu di sini ada CCTV. Ada. Tapi saudara dalam pantauan. Tapi itu bisa bro. Tapi mata Tuhan tidak pernah tertidur. Tidak pernah tertidur. Baik nggak baik apa yang kita lakukan Tuhan. Berhati-hatilah dalam ini. Ya. Kenapa Yosua memiliki alasan tidak takut? Karena dia pegang janji Tuhan. Walaupun dia bisa juga Tuhan tinggalkan dia. Ingat ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat. Walaupun Tuhan yang dia sembah tidak menolongnya. Buktinya apa? Tuhan membela pembela. Ini saudara. Jangan punya alasan takut lagi. Bersama Yesus lakukan perkara. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, juga Tuhan berikan kepada kita untuk tetap kuat. Kenapa? Tuhan juga ngomong jangan takut, karena Tuhan punya alasan yang akan kita terima. Yosua 1 ayat 9 sudah kita baca tadi. Ya, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna. Sampai detik ini ku melihat besok. Ya, pertolongan Tuhan itu nyata dalam segala situasi, kondisi, enak nggak enak, dia selalu hadir. Kita baca ya 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin Bapak Saudara mengalami banyak hal, enak nggak enak, ya prosesnya. Bahwa pencobaan yang Bapak Ibu salah itu tidak akan melebihi kekuatan. Yuk,
1 Korintus 10 ayat 13. Nah, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan sehingga kamu dapat menempuhnya. Kurang apa sih? Tuhan sudah ngomong. Saya gak percaya. Banyak yang gak percaya. Ya, saudara. Tidak ada alasan untuk kita takut lagi. Karena Tuhan lahir, mati, bangkit, naik ke surga, memberikan jaminan. Kita baca Yakobus 1 ayat 12. Waktunya tinggal sedikit. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Berarti kalau kita berat mendapat mahkota, berarti kita harus ngalami. Enak, angel mulus-mulus. Tuhannya mati. Nah, itu. Tuhan aja ngalami. Nah, kenapa Yosua tidak takut? Karena dia pegang janji itu. Karena ada janji masa depan. Ya toh? Kita baca yuk Amsal 19 ayat 20. Akan cepat. 20, 23. Nanti sambung 23 ya. Amsal 19 ayat 20. Ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Makanya kita harus bijak dalam hari-hari. Bentar. Jangan. Amsal 23 ayat 18. Ayo. Amsal 23 ayat 18. Hai anakku. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan di dalam siapa? Yesus. Nah. Ya, ini jelas ya. Amsal 24 14. Ya. Ketahuilah demikian nikmat untuk jiwa. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Makanya harus menetapkan hati, menegurkan kepada siapa? Yesus. Ini pesan. Ya. Yosua tidak takut karena sudah ada janji yang Tuhan sudah sampaikan. Aku baca semua dia Yosua 1 sampai seterusnya. Oh. Dan kemarin kami juga diberkati waktu persekutuan doa di kantor istri saya. Di dalam Amos ya, khusus Amos 5 ya, ayat 14 kalau salah. Carilah yang baik, jauhilah yang jahat. Saya diberkati. Sekarang malah dibalik. Carilah yang jahat, jauhilah yang baik. Ya sudah. Enggak mau seperti itu? Wah, dalam nama Yesus. Pilihan. Saya percaya kita semua mau yang baik dan melakukannya yang baik. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk. Karena hari ini banyak orang mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ya, wislah, ya. Jadi saya tidak pusing. Ya. Ayo saudara, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita semua untuk kita tetap menetapkan hati kita kepada Tuhan, tetap kuat dalam menjalani hari-hari ini dan menentukan
di dalam Tuhan. Dan kita juga mau melakukan firman. Ya. Pesan hari ini buat kita, mari kita membangun iman. Itu apa? Melalui firman Tuhan, milikilah rasa takut yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Manusiawi takut ya, takut, tapi takutnya jangan terlalu ambisius. Aku bersamamu Tuhan, aku percaya, aku mampu karena Tuhan ada di Tuhan. Ya, ini saudara. Karena apa? Sejak kita terima Tuhan, kita sudah diberi kuasa. Dan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Ini saudara. Tidak berdoa, yo. Nah, tambah ya, kita baca yuk Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ini yuk, yang muda baca yang keras. 1, 2, 3. Jadi timbul dari kebenaran Kristus. Amin. Makanya sudahlah baca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yesus. Mazmur 1 ayat 1. Gak apa? Sing diapalno, Pak. Terigu sekilo. Ini loh dibuka. Terima kasih. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil. Ini sudah Tuhan pesankan buat kita semua sore hari ini. Suka-sukalah baca firman, ngerti kalau diwocok. Ya, pasti Roh Kudus kasih tahu. Amin. Saya sendiri seperti itu. Istri saya belum Pak, baca firman. Iya. Kalah. Porsinya lebih banyak ini soalnya. Makanya haleluya. Ya, ini saudara. Yang terakhir, ayat terakhir Filipi 1 ayat 27. Minta ngomong PAW, tim PAW ada di depan. Minta tolong siapkan, kuatkanlah hatiku. Apa itu lengkapnya? Ya, itu bisa ya itu ya. Bisa. Kuatkanlah hatiku. Kalau sanggup itu, ya. Ya, ini. Ya, sambil main musik, menyiapkan lagunya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita firman. Tadi sempat saya ngomong pada beberapa orang, jaga kesatuan. Kesatuan itu kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan iman. Ketika kau orang satu, teramat percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Terjadi. Amin. Terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetapkan hatimu, tetap kuat di dalam Kristus. Haleluya. Dan teguhkanlah imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, Yesus. Lewati setiap
percayakan dalam agatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Coba sendiri katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Caranya dalam waktu menghadapku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami menerima firman itu dan kami akan melakukan firman itu. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, ini kami dengan segala keterbatasan kami. Kami minta Allah Roh Kudus mampukan kami. Mampukan kami melakukan setiap firman. Kuatkan dan teguhkan hati kami, Tuhan, agar kami boleh berbuah roh bagi Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, agar kami boleh memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan sahabat keluarga kami, dari Pak Ian Tuhan dan Ibu, dengan segala sesuatu kemurahan Tuhan, dengan segala sesuatu berkat-berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera, kesehatan, dan apapun yang belum timbul dalam hati, dalam nama Yesus Tuhan akan sediakan dan Tuhan akan limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan. Kemanapun dimanapun Bapak dan Ibu, kemanapun akan memberitakan firman-Mu dan akan menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap kami Tuhan, kami boleh meneguhkan firman-Mu dalam hati kami, metrekan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh memperoleh buah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati dari karya salib Tuhan. Kami mau memperingati Tuhan sudah mati bagi kami. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa kami. Apapun yang kami perbuat, yang mulut ini mengeluarkan kata-kata, berpikir yang ada di dalam hati, dalam nama Yesus, ampuni kami, agar kami boleh memperoleh sesuatu yang baik di dalam karya salib-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami siap menerima tubuh dan darah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karya Terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kasih yang terindah, hati yang mulia, yang ditemukan di dalammu. Yesusku, siang dari hatiku, selalu di setiap waktuku, yang pernah berubah kasihmu. Saya undang bagi berdiri. Hormati Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkatlah roti yang sebagai lambang dari tubuh Kristus. Di dalam roti itu ada ayat firman Tuhan. Mungkin ayat itu menguatkan engkau. Mungkin ayat itu menegur engkau. Percayalah, setiap firman Tuhan yang engkau dengar, yang engkau dapatkan, tidak pernah gagal. Ya dan amin akan terjadi dalam hidupmu. Yes. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan sampai Ia datang kedua kalinya. Bahwa saat Tuhan Yesus melakukan sesuatu karya yang terbesar ini, Dia mengingat engkau, Dia mencintaimu, dan Dia tetap setia sampai mati. Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatannya ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kau pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan. Cawan ini adalah melambangkan dari darah Kristus.
tercurah di atas kayu salib. Cawan ini adalah melambangkan dari perjanjian baru. Tuhan ingin, Tuhan dalam kerinduannya, Dia rindu engkau memperbarui hatimu dengan segala perjanjian baru. Tuhan ingin karaktermu berubah, pikiranmu berubah. Teguhkan dan kuatkan hatimu untuk melewati segala situasi kondisi yang tidak menentu ini. Ingat janji Tuhan. Setiap janji Tuhan adalah perjanjian baru dalam hidupmu. Jangan sia-siakan karya salib Tuhan. Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan Tuhan Yesus ada dalam dirimu. Bukankah cawan yang kau pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus minumlah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ya, amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Yesus yang selamatkanku, pengelolaan yang tak ternilai yang kumiliki. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, pengelolaan yang tak ternilai yang kumiliki. Aku hargai Yesus, 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 Yesus. Ku kagumi Yesus, Tuhan, ku kagumi. Amin, amin, amin. Yesus. Kami tahu yuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh menerima firman Tuhan. Kami juga menerima persekutuan bersama darah dan tubuh Kristus. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami terima tidak akan pernah sia-sia. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarkan setiap kami selalu teguh hati kami. Dan kami boleh setia kepada Tuhan, taat setia, tulus dan ikhlas melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Yan sudah menyampaikan firman-Mu. Dalam segala apapun yang dikerjakannya, Engkau buat berhasil. Bersama Bu Yan juga. Terima kasih Bapak. Dan kami yakin setiap pelayanannya tidak akan pernah sia-sia apa yang disampaikannya. Terima kasih Bapak. Dan setiap kami sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah tangan-tangan kami yang memberikan persembahan Kau kembalikan berkat-berkat itu. Karena persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan yang tadi diingatkan. Biar ragu-ragu.
melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 soal menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan mengerti hidup yang benar. Bagi setiap orang yang percaya padamu, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Yesus. Ku rindu semua mengenalmu. Tuhan, Engkau jalan kebenaran, amin aku percaya. Orang yang percaya padamu, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Tuhan, Engkau jalan kebenaran dan mengerti hidup yang benar. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Iya. Yuk, Pak. Iya, Pak. Ya, ayo Pak Yan mendoakan saya. Semoga panjang umur, sehat selalu, terus setia dalam melayani Tuhan. Apapun yang diharapkan, diimpikan, bisa semuanya terwujud dalam tahun 2026 ini. Tetap semangat melayani Tuhan. Ayo. Happy birthday Pak Doni. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya Pak Doni, sehat selalu, semangat untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday dong Pak Doni, panjang umur dan sehat, dinikmati lahir dan kasih karunia. Doa terbaik buat engkau. Ulang tahun Kode.
kuat di dalam iman, ditambahkan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Pak Gem. Ngantuk kok bandel-bandel. Selamat ulang tahun Pak Gem. Panjang umurnya, sehat selalu, dan penuh hikmat dan roh bijaksana dalam memimpin Nafirin. Soalnya anak Pak Gem banyak loh di Nafirin. Terus ini caranya lebih hikmat dan akal budi dari Tuhan. Ya, pokoknya anak Pak Gem ada yang masih baik. Mungkin masih ada yang baik. Itu pimpinan dari Pak Gem. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun Pak Gem. Panjang umur. Amin. Terima kasih. Ya, luar biasa teman-teman. Seperti yang saya Koko Daniel, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Semakin setia kepada Tuhan. Amin. Bless you, Koko. melayani Tuhan terus. Amin. Ya, sudah ya. Loh, kok Iyo sudah ngintipin poinnya? Oke. Oke, di plus Ya, terus. Lampu. Mari kami kasih Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita. Segala puji syukur hormat kemuliaan keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di hari yang berbahagia ini kami sidang jemaatmu berdoa buat Bapak Gembala Daniel yang kau sudah tambahkan usianya. Tidak bertambahnya usia, pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah urapan, kuasa, karisma, wibawa dan otoritas turun atas kehidupan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, kemanapun Tuhan boleh izinkan hamba-Mu melayani, biar semua kamu anugerah dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupannya secara pribadi. Keluar masuknya Tuhan jaga ini, jauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa ilahi mengalir atas kehidupan hamba-Mu sejak hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu di pasca operasi. Tuhan akan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kebutuhan keperluan hamba-Mu. Bahkan dalam membawa sidang jemaat-Mu di Nafirin ini, karya Tuhan nyata, mujizat Tuhan mengikuti semua keluarga besar GPIA Nafirin. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, melalui tempat ini Ya Tuhan. daerah ini dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh menikmati kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk tanah yang disebut Dalam nama Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Biar kehendak-Mu yang terjadi Dalam nama Yesus. dan waktu-Mu yang tepat. Dalam nama Yesus. Tempat ini Yesus. boleh diperluas. Amin. Yesus. Dalam nama Wadahnya diperluas Dalam nama Yesus. Dalam nama untuk menyiapkan Yesus. setiap jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirim Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mencukupi, Haleluya. Tuhan melimpahi, Amin. bahkan berkat-berkat yang terbaik. Dalam nama